Oke, dua kabar yang mantap jos. Nah, kali ini yang pertama datang dari bocoran jumlah anggaran pertahanan kita Indonesia yang kabarnya naik drastis nih bos. Dan kemudian nanti kabar kedua datang dari kunjungan awal tahun Bapak Menhan kita Bapak Safri yang ternyata terbang ke negaranya Bapak Erdogan, yaitu Turki. Nah loh, lantas ada apakah gerangan nih bos? Oke, yang pertama kita bahas bocoran anggaran pertahanan nih. Jadi pada awal Januari 2026 ini, tepatnya 10 Januari, cuitan dari akun X Bapak Fauzan Malutfi, nama yang sudah cukup akrab di kalangan pengamat pertahanan Indonesia nih bos. Nah, cuitannya pun mendadak bikin kita kaget nih mengenai anggaran pertahanan. Nah, jadi dalam cuitannya baru-baru ini, beliau pun menyoroti dokumen resmi negara, lampiran Undang-Undang APBN 2026 Republik Indonesia. Dan di situ tertulis jelas bos, anggaran pertahanan Indonesia tembus sampai ke angka 337 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Dan yang bikin cukup mengagetkan bahwa angka ini pun ternyata melonjak 37% dibandingkan dengan outlook fiskal year 2025 kemarin. Terkait hal ini, Bapak Fauzan pun menutup dengan kalimat yang bikin dompet negara ikut tersenyum. More shopping spree is expected. Jadi artinya bakal ada belanja besar-besaran nih. Nah, yang jadi pertanyaannya, kira-kira belanja apa aja nih bos? Oke, jadi walaupun beliau tak menjelaskan bakal mau belanja apa yang mau dibeli ya kan, soalnya pun kita belum tahu. Nah, jadi ini sedikit menurut opini Mimin bos, tapi berdasarkan berita-berita yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari pergerakan terakhir Kementerian Pertahanan Indonesia, mulai dari rencana penambahan jet tempur Rafale, kemudian pematangan infrastruktur lanut di wilayah timur Indonesia, sampai dengan kerjasama intens dengan Turki dan Korea Selatan, maka arahnya makin kelihatan bos. Di udara, jet tempur Rafale F4 mungkin akan dipersenjatai habis-habisan. Dan mungkin juga bakal ada tambahan batch selanjutnya. Admin pun belum tahu. Sementara jet tempur KF-21 Blok 2 berpotensi besar masuk tahap awal akuisisi bos, yang kabarnya kemarin sampai 16 unit. Kemudian di sisi lain untuk wilayah timur Indonesia, jet tempur Su-35 dan J-10 kabarnya juga ikut mengintai ini. Nah, kemudian lanjut di darat, rudal balistikan hampir pasti diperkuat, dan di laut kapal-kapal perang baru seperti frigate, kemudian sistem senjata dan ISR siap menyusul bos. Bahkan mungkin yang lebih gacor, karena kemarin mau buat satuan antariksa, maka alusista baru seperti satelit militer, ISR, pesawat early warning and control system atau pesawat AWACS, sampai dengan air defense jarak sedang hingga jauh, mungkin juga bakal digeber. Mungkin ya, karena anggarannya sangat-sangat besar bos, sampai 337 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kesimpulannya sederhana tapi tajam, anggaran pertahanan 2026 ini naik tajam. Bukan belanja buat pamer ke tetangga, tapi yang jelas hal ini dikarenakan karena kondisi geopolitik dunia yang lagi gak karuan, manuver Paman Donald yang bisa memancing emosi Paman Xi Jinping dan Pak Putin. Dan yang jelas juga kita belanja alutsista ini buat bikin musuh mikir dua kali agar negara musuh jangan berani macam-macam dengan teritorial Indonesia. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi admin kutip dari situs Kemhan RI pada Jumat 9 Januari 2026 di Ankara, Turki. Jadi di saat sebagian dunia sibuk di media sosial menyoroti manuver barbar Paman Donald, nah Menteri Pertahanan kita Bapak Safri pun ternyata mengawali kunjungan kerja resminya ke negara Turki bos. Dan ini bukan kunjungan basa-basi sambil foto-foto doang. Yang ditemui beliau bukan orang sembarangan, yaitu mulai dari Menhan Turki Yasar Guler, Menlu Turki Hakan Fidan, kemudian Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, sampai dengan Presidency of Defense Industries yang dipimpin Haluk Gorgun. Bahkan format pertemuannya pun bukan kaleng-kaleng nih, yaitu 2+2 meeting.
di mana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dua negara duduk satu meja. Ini level strategic defense diplomasi dan bukan sekedar kunjungan kehormatan. Dan disebutkan bahwa fokus utamanya adalah penguatan kerjasama industri pertahanan, transfer teknologi dan SDM, sampai dengan kemandirian alutsista jangka panjang. Dan dalam pertemuan inilah nama-nama besar industri pertahanan Turki muncul, bos. Mulai dari Aselsan, yaitu raksasa sistem elektronik militer, radar, elektronik warfare, avionik, sampai dengan sensor. Kemudian Roketsan, yaitu sang spesialis rudal, roket, dan senjata presisi jarak jauh Turki, bos. Dan juga ada Afsat nih. Nah, ini yang menarik nih. Mungkin kalian baru dengar ya kan. Jadi Afsat ini setelah admin ceki-ceki, dia bukan sekedar pabrik, bos. Dia adalah BUMN pertahanan Turki yang mengelola galangan kapal militer, fasilitas perawatan, modernisasi, dan produksi terpadu. Singkatnya, Afsat adalah otaknya sustainment dan industrial backbone militer Turki. Dari kapal perang, maintenance, sampai manajemen proyek pertahanan skala negara. Dan kalau Indonesia serius menggandeng Afsat, artinya Indonesia bukan cuma mau beli barang, bos, tapi juga mau memiliki kemampuan produksi, perawatan, dan umur panjang alutsista sendiri, khususnya kapal-kapal perang. Dan pertanyaan sekarang, kalau diplomasi sudah sekeras ini, apa yang sebenarnya sedang diincar langsung oleh Menhan RI di lapangan? Oke, jadi masih di Ankara 9 Januari 2026, Menhan RI Bapak Sapri Samsudin pun tidak berhenti di ruang rapat. Bersama Menhan Turki Bapak Yasar Guler, beliau meninjau langsung fasilitas industri pertahanan Turki di kompleks Aselsan, bos. Ini penting karena kalau cuma mau dengar presentasi ya cukup pakai Zoom ya kan. Tapi kalau datang langsung ke fasilitas, nah artinya beliau mau lihat barang hidup, bukan cuma brosur mati, bos. Dan pertanyaannya apa yang dicari? Jawabannya muncul di artikel berbahasa Turki, di mana media Turki menyebut secara eksplisit bahwa Menhan RI meninjau helm pilot generasi kelima jet tempur Kaan, yaitu Tulgar. Nah, di sini yang cukup menarik nih, bos. Jadi Tulgar adalah helmet mounted display atau HMD generasi kelima yang dirancang khusus untuk jet tempur Kaan, bos. Ia menampilkan data sensor, target, dan situational awareness langsung ke mata pilot. Konsepnya ini pun mirip dengan helm jet tempur F-35, bos. Jadi ini bukan helm biasa, ini otak tempur langsung nempel di kepala pilot. Dan helm seperti ini pun admin rasa ya tidak bakal dipamerkan ke sembarang negara. Dan fakta bahwa Menhan RI telah diperlihatkan Tulgar ini telah mengirim pesan jelas, bos, bahwa Indonesia tidak diposisikan sebagai penonton, tapi sebagai partner serius dalam ekosistem tempur generasi kelima. Apalagi media Turki secara terang menyebut Indonesia sebagai pembeli 48 unit jet tempur Kaan. Jadi walau Indonesia masih diplomatis dalam pernyataan resmi, namun narasi Turki sepertinya sudah menganggap Indonesia inside the club nih, bos. Dan kesimpulan akhirnya kuat nih. Kunjungan ini pun bukan soal jalan-jalan ke luar negeri, tapi ini adalah langkah senyap membangun masa depan kekuatan udara Indonesia dari diplomasi tingkat tinggi, industri pertahanan, hingga teknologi jet tempur generasi kelima. Jadi kalau ada kata pepatah militer, yang paling berbahaya itu bukan yang paling ribut nih, bos, tapi yang paling siap ya kan. Tapi kalau dua-duanya oke, ribut dan siap, itu bahaya tuh. Mirip-mirip Paman Donald pula ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.